Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam channel ini. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin kita menyaksikan salah satu video dari channel Ngaji Cerdas. Judulnya Ngegas, Mualaf Andreho. Tidak mungkin Tuhan itu punya anak dan diperanakan. Saudara-saudara kita yang mualaf ini memang suka mengeluarkan jokes-jokes yang lucu-lucu ya dalam menilai kekristenan, dalam memahami kekristenan. Ya, saya tahu bahwa mereka mualaf itu bukan karena mereka paham kebenaran, tetapi karena mereka disesatkan. Dan sudah saya buktikan bahwa mereka memang disesatkan oleh ajaran yang berbohong, yang mengajarkan tentang berbohong pada abad ke-7, yang lahir pada abad ke-7. Jadi, ketika mereka mengeluarkan statement atau argumen-argumen tentang iman Kristen, mereka harus berbohong untuk meyakinkan orang lain, supaya orang lain juga disesatkan. Ya, kita to the point saja, bahwa yang mereka lakukan itu adalah sebuah penyesatan. Karena mereka sudah sesat, mereka tidak mau masuk neraka sendirian, maka mereka juga menyesatkan banyak orang, sama seperti yang dilakukan oleh Muhammad. Karena dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah, makanya dia menyuruh para pengikutnya untuk berdoa juga bagi dia. Makanya kalau di dalam sholat kan ada doa untuk Muhammad. Ya, Muhammad juga tidak mau bahwa dia masuk neraka, makanya juga dia menyesatkan banyak orang supaya menemani dia di neraka. Itulah yang terjadi di dalam Islam. Mari kita lihat. Hari ini saya ingin membahas tentang pertama, apa perbedaannya Nabi Isa alaihissalam menurut Al-Quran dengan Yesus Kristus menurut kitab Injil. Tentu di mana di awal saya pertama kali hijrah dan di awal saya kali mengaji, saya diajarkan oleh ustaz saya sosok yaitu Nabi Isa alaihissalam. Di mana Nabi Isa alaihissalam itu di agama saya sekarang itu dinyatakan sebagai Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kemiripan sekitar 99% kemiripan antara Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus Kristus. Sebentar. Menurutnya bahwa ada sekitar 99% kemiripan antara Isa dengan Yesus Kristus, tapi saya katakan salah. Tidak sampai 99% kemiripan antara Yesus Kristus dan Isa. Karena pribadi Isa Al-Masih dan Yesus itu jauh-jauh berbeda, ibaratkan langit dan bumi. Bukan satu pribadi yang sama, melainkan dua pribadi yang berbeda. Jadi tidak ada kemiripan, apalagi sampai 99%. Itu mimpi. Itu Anda bermimpi bahwa Yesus Kristus dan Isa Al-Masih miripnya 99%. Anda sedang bermimpi. Mari kita lanjut. Di mana kemiripannya? Sama-sama dilahirkan oleh wanita yang perawan. Ada seorang wanita yang perawan, tapi dia mengandung dan melahirkan. Itu yang mengandung dan melahirkan. Itulah salah satu kemiripannya. Cuman perbedaannya adalah di mana di agama saya, akidah saya, di tauhid saya sekarang ini, Nabi Isa alaihissalam itu adalah utusan Allah, yaitu seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan atau untuk menyatakan firman-firmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan yang dinyatakan Yesus Kristus yang di Alkitab. Tentu itu adalah akidah saya yang dulu, pemahaman saya dulu, yang menyatakan adalah Yesus Kristus itu adalah sebagai Tuhan. Oke, sebentar sebelum lanjut, saya ingin menanggapi lagi persoalan dengan ibu dari Yesus Kristus dengan ibu dari Isa Al-Masih. Nah, kalau kita ikut literatur Islam, kita ikut Al-Quran, kalau kita jujur, maka kita akan masuk pada kesimpulan bahwa ibu dari Yesus Kristus dengan ibu dari Isa Al-Masih juga ibu yang berbeda. Dan juga bisa dikatakan bahwa ibu dari Isa Al-Masih itu adalah pribadi yang hanya ada di angan-angan Muslim. Bisa dikatakan bahwa itu adalah pribadi dongeng.
Begitupun dengan Isa Al-Masih. Karena kalau kalian ikut literatur Islam, yaitu Al-Quran, dikatakan bahwa ibu dari Isa Al-Masih adalah saudara perempuan Harun, yang dimana hidup jauh sebelum Yesus Kristus, sekitar tahun 1500-an sebelum Masehi, zamannya Musa. Sedangkan ibu dari Yesus Kristus adalah Maria, yang kehidupannya itu jauh sekali dari zaman Musa dengan Harun. Jadi itu juga perbedaan, jangan salah. Dan di sini kalau kita ikut literatur Yahudi, yaitu dalam perjanjian lama yang kita punya sekarang, bisa dikatakan bahwa Maryam, saudara Harun yang ada di dalam Quran, jika itu adalah pribadi yang sama dengan yang ada di dalam Alkitab, maka Maryam tidak memiliki anak bernama Isa Al-Masih, dan Al-Quran bisa dinyatakan sebagai kitab yang salah. Ya, itu kesimpulan yang logis. Oke, itu permasalahan ibunya. Jangan masuk ke pribadinya dulu, masuk ke silsilahnya saja sudah jauh berbeda. Bahkan kelahirannya pun berbeda. Oke? Kita lanjut. Ini yang membuat saya sangat tercengang dan berpikir, apakah benar dulu yang saya sembah itu adalah Tuhan atau hanya seorang nabi yang membawa yang membawa firman-firman Allah. Tentu saja di akidah saya sekarang ini dinyatakanlah Yesus Kristus itu adalah seorang nabi, bukan Tuhan. Inilah kesalahannya, yaitu mencampur adukan pemahaman Islam dengan pemahaman Kristen. Padahal tadi sudah saya buktikan, sudah saya nyatakan bahwa pribadi Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus itu beda. Bahkan saya sudah membuat salah satu video tersendiri untuk menunjukkan ayat-ayat Quran, dengan membandingkan ayat Quran dengan ayat Alkitab tentang Yesus Kristus dan Isa Al-Masih sendiri. Apakah sama ataukah berbeda? Itu sudah saya buat video tersendirinya. Dan kesimpulan yang kita dapat itu tidak ada kemiripan, sangat-sangat berbeda. Dan lagi catatan sejarah tentang kehidupan Isa Al-Masih yang dilahirkan oleh saudara perempuan Harun, yaitu Miriam, yang melahirkan Isa Al-Masih di bawah pohon kurma, itu pun tidak ada sama sekali. Bahkan penyaliban yang katanya tidak terjadi pada Isa Al-Masih pun itu hanya dongeng. Karena tidak ada catatan sejarah yang menyatakan bahwa ada seorang pribadi bernama Isa Al-Masih yang tidak disalibkan, tetapi diangkat ke surga dan digantikan dengan orang lain. Lalu Anda mau menyamakan itu dengan Yesus Kristus? Tidak, Anda sedang bermimpi. Jadi para mualaf ini mereka sedang bermimpi ya. Jadi itu perbedaannya. Jangan salah lagi, kalau mau bodok jangan ajak-ajak orang lain lah. Kasihan saudara-saudara kita yang muslim. Mereka sudah tersesat, malah kalian tambah membuat mereka tersesat. Oke, kita lanjut dulu. Karena pada saat dulu pun saya sudah meragukan Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Karena satu, dia dilahirkan ke dunia oleh seorang manusia. Kedua, di mana Yesus di saat umur 13 tahun dia menghilang dan dicari oleh orang tuanya atau ibunya itu Maria. Yesus berkata, untuk apa engkau mencariku sedangkan aku sudah berada di rumah Bapakku? Konotasinya adalah Bapakku. Yang kedua yang saya ragukan adalah di mana Yesus Kristus meminta dan berdoa. Itu yang membuat saya ragu. Kalau misalnya Yesus Kristus itu Tuhan, tentulah dia tidak akan berdoa kepada Tuhan. Tentulah dia tidak akan berdoa dari saya untuk diri saya, gitu kan. Kalau misalnya Yesus Kristus melakukan... Oke, sebentar. Kita ulang dari pernyataannya yang pertama. Tunggu ya, sebentar. Dicari oleh orang tuanya, sudah meragukan Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Karena satu, dia dilahirkan ke dunia. Nah, persoalan dengan kelahiran Yesus Kristus, lalu dia mengatakan bahwa dia meragukan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Apa masalahnya? Jika Tuhan
itu dilahirkan, dalam artian bahwa dia menjadi sama dengan manusia. Ingat, orang Kristen tidak pernah percaya bahwa Tuhan itu dilahirkan atau Tuhan itu diadakan. Tidak pernah. Orang Kristen tidak pernah mempercayai hal itu, karena kita percaya bahwa Tuhan itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Bahkan dialah yang menciptakan dunia ini. Dan kalau dia mau masuk ke dalam dunia yang diciptakan, apa salahnya? Dengan menjadi manusia, apa salahnya? Mengapa kalian seolah-olah seperti mengekang kehendak pribadi yang terbesar, pribadi Tuhan, supaya tidak boleh jadi manusia? Mengapa Muslim? Saudara-saudara Muslim, coba jawab. Mengapa kalian mengekang kehendak Tuhan untuk menjadi manusia? Kalau dia mau menjadi manusia, apakah salah? Bukankah dia maha kuasa? Itu yang pertama dari pernyataannya. Jadi jangan salah, dia dilahirkan sebagai manusia. Itu tidak berarti bahwa dia bukan Tuhan. Karena umat Kristen percaya bahwa Allah itu maha kuasa. Umat Kristen percaya dengan nubuatan yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama, bahwa Allah sendirilah yang akan datang untuk menjadi juru selamat bagi umat manusia. Kalian boleh baca kitab Yesaya dan kalian akan ketemukan di situ. Ya, kalian akan temukan bahwa Allah yang akan datang ke dunia untuk menjadi juru selamat. Oke, jadi jangan salah lagi ya. Yesus Kristus datang ke dunia, Yesus Kristus dilahirkan, bukan berarti dia bukanlah Tuhan. Tetapi karena dia adalah Tuhan, maka dia menunjukkan kuasanya, dia menepati janjinya untuk menyelamatkan umat manusia. Dengan apa? Dengan cara menjadi sama seperti manusia dan mengorbankan dirinya untuk memenuhi nubuatan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi tentang juru selamat. Ingat itu. Kita lanjut lagi dulu. Oleh seorang manusia. Kedua, di mana Yesus di saat umur 13 tahun dia menghilang dan dicari oleh orang tuanya atau ibunya, itu Maria. Yesus berkata, "Untuk apa engkau mencariku sedangkan aku sudah berada di rumah Bapakku?" Konotasinya adalah Bapakku. Yang kedua yang saya ragukan adalah di mana Yesus Kristus meminta dan berdoa. Itu yang membuat saya ragu. Kalau misalnya Yesus Kristus itu Tuhan, tentulah dia tidak akan berdoa kepada Tuhan. Tentulah dia tidak akan berdoa dari saya untuk diri saya, gitu kan. Nah, inilah kesalahan yang selanjutnya yang tidak dipahami oleh saudara-saudara kita yang Muslim tentang relasi antara Yesus Kristus dengan Bapa, tentang kepribadian Allah di dalam iman Kristen. Mereka tidak paham apa-apa. Bahkan kita mengatakan tentang Allah Tritunggal pun mereka mengatakan bahwa kita menyembah 3 Tuhan. Karena mereka memang tidak paham tentang Allah Tritunggal. Mereka tidak paham tentang adanya relasi pluralis di dalam diri Allah. Yang mereka percaya bahwa Allah hanya satu pribadi, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan konsekuensinya apa? Allah yang satu pribadi itu memang tidak memiliki kasih, karena tidak punya relasi. Itu sebabnya kenapa di dalam Quran banyak sekali ayat-ayat yang menghendaki peperangan, menghendaki pembunuhan terhadap orang-orang kafir. Karena apa? Dia tidak mengenal yang namanya mengasihi antar sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengenal itu. Itu sebabnya dia memerintahkan Muhammad untuk membunuh orang kafir atau membunuh orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa yang diajarkan oleh Allah Trinitas sungguh jauh berbeda, yaitu relasi kasih yang diajarkan. Itu sebabnya tidak heran juga Yesus Kristus berdoa kepada Bapa, bukan karena dia bukan Tuhan, tetapi karena dia menjaga relasinya dengan Bapa yang adalah pribadi yang lain daripada dia. Begitupun dengan Roh Kudus. Jadi kalian jangan salah. Untuk hal-hal sederhana ini saja kalian sudah gagal paham. Bahkan kalau mau dikatakan, kita lihat Islam itu banyak yang perlu dipertanyakan. Mau mualaf silakan, tapi pertanyakan juga Islam. Jangan hanya Kristen saja yang dipertanyakan. Dan saya sudah buktikan bahwa kalian pertanyakan Kristen memang di luar kemampuan akal kalian untuk memahami kekristenan. Ya, dengan kata lain kalian bodoh dalam memahami kekristenan. Tidak heran juga kalian mualaf.
Tidak tahu apakah kalian mualaf karena menemukan kebenaran di dalam Islam, ataukah kalian menurut kalian menemukan kesalahan di dalam Alkitab. Karena kalau misalnya kalian pindah ke agama Islam hanya karena kalian menemukan yang menurut kalian bahwa ada kesalahan di dalam Alkitab, maka itu adalah keputusan yang sangat bodoh. Karena kalian belum mempelajari Alkitab dengan baik. Satu hal yang tidak bisa Muslim jawab adalah, siapa sih pribadi Isa Al-Masih jika dia adalah pribadi yang nyata, bukan pribadi dongeng? Silakan buktikan catatan sejarah yang pernah mencatat di luar Al-Quran, yang pernah mencatat pribadi Isa Al-Masih, mulai dari kelahirannya di bawah pohon kurma, mulai dari ibunya yang bernama Miriam, saudara perempuan Harun, mulai dari dia diangkat tanpa melalui proses penyaliban yang menurut kalian kisahnya memiliki kemiripan dengan Yesus Kristus. Silakan kalian buktikan. Jika tidak ada bukti-bukti sejarah tentang Isa Al-Masih, maka dinyatakan bahwa Isa Al-Masih adalah dongeng. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi. Misalnya Yesus Kristus melakukan sesuatu yang seperti dia memberi makan 53.000 orang yang dengan hanya berapa keping ikan dan roti, yang dia mengangkatkan 2 keranjang ke atas langit dan dia berdoa kepada Bapa yang ada di surga, yang dulu yang saya yakinin itu adalah Tuhan. Kenapa dia berdoa gitu kan? Yang ketiga, waktu dia di Bukit Golgota, atau saya agak lupa di bukit apa, dia berdoa kepada Tuhan, jadikanlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Terteteslah keluh kesahnya sebagai darah gitu kan. Nah, inilah dia yang menjawab saya semua di dalam agama Islam tentang Yesus Kristus itu adalah Tuhan atau Nabi gitu kan. Kemiripannya 99% kemiripannya, dan hanya 1% perbedaannya, yaitu di Islam Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi utusan Allah, tapi di Alkitab Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Oke, kita sudah lihat beberapa hal yang tadi yang sudah saya komentari, dan mungkin ada pertanyaan yang mungkin saudara-saudara Muslim harus jawab, seperti siapa pribadi Isa Al-Masih itu, supaya jangan kalian campur adukan antara pribadi Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus. Nanti kalian akan masuk pada kesimpulan seperti mualaf ini. Nah, dia mengatakan bahwa Yesus juga berdoa, seperti yang tadi sudah saya katakan, bahwa di dalam kekristenan itu mengenal pribadi Allah yang plural, yang dimana Allah itu tiga pribadi dalam satu eksistensi, dalam satu esensi. Itulah Tritunggal. Jadi kalau misalnya Yesus, seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau misalnya Yesus berdoa, dia berdoa bahwa di Taman Getsemani, bahwa bukan di Golgota ya, di Taman Getsemani, bahwa Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan karena kehendakku, melainkan jadilah seperti kehendak-Mu. Mengapa Yesus katakan demikian? Karena di dalam dirinya itu ada pribadi manusia, yang dimana dia juga bisa merasakan kesakitan, dia bisa merasakan ketakutan. Coba Anda bayangkan, Anda sebagai manusia, saudara sebagai manusia berhadapan dengan kematian. Apakah saudara tidak takut? Jelas takut, dan Yesus pun demikian. Dalam hal ini sebagai manusia yang sedang menjalankan misi kemesiasannya, dia pun takut, dia pun merasa hal itu. Dia sedang berada di depan kematiannya. Itu sebabnya dia mengatakan hal demikian. Tetapi supaya misi kemesiasannya itu berhasil, maka dia harus tetap melanjutkannya. Dia tidak bisa hanya stop di situ, karena ini persoalan dengan jiwa-jiwa yang akan dia selamatkan. Jadi bukan berarti bahwa dia bukan Tuhan hanya karena dia berdoa seperti itu. Oke, saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.